Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif. Materi ini saya ambil dari bukunya Barbara Oakley, Learning How to Learn. Oke, dalam buku ini secara umum ada 4M yang dibahas terkait bagaimana proses belajar yang efektif. Yang pertama adalah terkait mindset kita dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian nanti bagaimana proses membaca itu. Selanjutnya nanti dijelaskan juga beberapa teknik dalam mencatat dan hal-hal penting terkait proses mengingat. Jadi ini 4M yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, selalu saya tekankan kepada teman-teman untuk menyediakan catatan khusus untuk setiap mata kuliah yang teman-teman ambil ya. Karena sekali lagi nggak ada proses belajar tanpa mencatat. Jadi dalam satu pertemuan itu kita hanya mampu mengingat sekitar 20% aja. 80%-nya itu menguap ya teman-teman. Jadi untuk membantu kita mengingat materi yang akan disampaikan oleh dosen atau trainer, teman-teman perlu menyediakan catatan khusus. Oke, ini dari Dale's Count of Experiences. Bagaimana dampak mengingat pada seseorang ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu di bagian paling atas warna ungu, itu proses lecture atau kelas gitu ya. Jadi kegiatan kelas itu sedikit sekali dampaknya, pengaruhnya buat teman-teman bisa mengingat materinya secara keseluruhan. Maka daripada itu teman-teman perlu menyediakan tadi catatan ya. Kemudian nanti perlu ada strategi-strategi khusus, misalnya nanti ada active learner. Jadi teman-teman harus terbiasa untuk bertanya. Jadi keep in touch di dalam kelas. Kalau teman-teman tidak pernah bertanya, tidak pernah berpartisipasi, itu kemungkinan besar teman-teman akan hilang informasi-informasi yang disampaikan di dalam kelas. Kemudian ketika membaca, teman-teman supportnya kemampuan kita untuk mengingat hanya sekitar 10% saja. Sementara kalau dari audiovisual, dia menyumbang 20% daya ingat kita. Jadi kalau teman-teman lihat podcast, itu 20% teman-teman mampu mengingat apa yang disampaikan dalam podcast. Nah, kalau teman-teman melihat ada orang demo memperagakan sesuatu, nah teman-teman akan mengingatnya sebesar 30%. Tapi kalau misalnya dilakukan proses diskusi, nah itu tadi ya, misalnya dalam kelas ada proses diskusi, teman-teman akan mampu mengingat apa yang disampaikan, apa yang dibahas itu sebanyak 50%. Apalagi kalau nanti teman-teman yang di bawahnya itu warna kuning, teman-teman melakukan kegiatan praktis. Jadi teman-teman juga ikut melakukan. Itu akan menyumbang daya ingatnya sebesar 75%. Nah, yang paling besar adalah ketika teman-teman mengajarkan ke orang lain. Itu mengapa tugas-tugas yang saya berikan ke teman-teman itu adalah berupa insight yang teman-teman dapatkan selama perkuliahan, kemudian teman-teman coba jelaskan melalui video yang sudah teman-teman buat. Nah, jadi teman-teman sudah tahu hal-hal yang membantu kita dalam mengingat sebuah informasi ya. Nah, sebelum proses pembelajaran, ada hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah jangan makan terlalu banyak. Karena makan terlalu banyak itu dampaknya akan bikin kita mengantuk ya. Selanjutnya yang kedua adalah pastikan teman-teman cukup tidur. Karena kalau tidak cukup tidur akan mengganggu konsentrasi kita saat akan belajar. Di poin ketiga,
pastikan tadi ya, seperti yang saya sampaikan, teman-teman punya catatan atau alat bantu khusus untuk mencatat materi pembelajaran yang teman-teman pelajari. Kemudian yang keempat itu, teman-teman perlu cukup minum sehingga tidak dehidrasi, karena pengaruh air ini cukup tinggi terhadap kemampuan daya serap otak kita ketika menyerap informasi. Nah, tadi misalnya di poin 5 itu, teman-teman kalau sarapan sebisa mungkin jauhkan hal-hal yang mengandung tepung ya. Indomie, gorengan, roti, itu juga termasuk yang mengandung gluten ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman menghindari makanan-makanan yang mengandung tepung. Nah, sebisa mungkin di nomor 6 itu teman-teman melakukan olahraga minimal 20 menit sebelum aktivitas belajar. Karena itu akan membantu otak kita menyerap oksigen lebih banyak. Teman-teman pasti pernah ngerasa lah, sehabis olahraga ngerasa badannya lebih fresh gitu ya. Kemudian nyerap informasi kok jadi lebih mudah. Nah, itu salah satu penyebabnya atau dampak dari kita berolahraga. Kemudian di poin ke-7, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya terkait bagaimana mengatasi penundaan. Nah, ini gangguan yang paling besar dalam hidup kita, pembunuh waktu kita yang paling banyak adalah handphone ini ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman membatasi akses membuka handphone Anda atau dijauhkanlah dari meja belajar Anda supaya waktu Anda belajar itu jauh lebih fokus. Nah, yang ke-8 itu pastikan juga teman-teman sudah membuat jadwal ya terkait apa yang akan dipelajari di keesokan harinya. Jadi scheduling aja apa yang perlu teman-teman pelajari di hari berikutnya. Karena kita ada banyak mata kuliah juga ya. Kebetulan kalau teman-teman sudah punya jadwal harian yang fix. Nah, cuman kadang-kadang setelah perkuliahan kan kita perlu belajar lagi kalau misalnya ada materi di mata kuliah tertentu yang masih belum paham. Nah, itu direncanakan supaya tadi nanti ada hubungannya kalau dalam proses pembelajaran itu ada hal yang miss, bagian tertentu, teman-teman akan kesulitan untuk memahami bagian-bagian yang berikutnya di sebuah materi perkuliahan. Celakanya kalau misalnya bagian yang teman-teman nggak paham itu adalah justru bagian yang paling penting dalam perkuliahan itu. Kemudian juga pastikan teman-teman ciptakan suasana tempat belajar yang nyaman. Ini suasana tempat kerja di kantornya Facebook ya. Nah, teman-teman sebisa mungkin create sendiri gimana ruangan yang nyaman menurut teman-teman itu, ya silakan diciptakan. Nah, kita bahas yang pertama terkait mindset ya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama adalah mitos yang sering kali kita dengar adalah generasi Z itu bisa punya kemampuan multitasking. Nggak bisa ya teman-teman, kita belajar itu sambil makan aja terganggu ya untuk fokus. Apalagi kalau yang dipelajari suatu hal yang cukup berat, misalnya seperti matematika, algoritma yang mungkin teman-teman rasakan agak kesulitan. Itu sulit kalau misalnya disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena sebenarnya kalau di dalam buku Barbara ini, maksimal kita cuma punya 4 fokus. Itu pun bukan keempat-empatnya hal yang serius. Jadi hal-hal yang biasa saja. Misalnya sambil masak Indomie, kemudian teman-teman nyetrika juga, kemudian mendengarkan musik, kemudian juga bisa sambil telepon gitu ya.
Nah, itu 4 fokus itu aja. Kadang-kadang ada orang yang nggak sampai 4 fokusnya. Nah, jadi mitosnya adalah nggak ada orang yang mampu untuk bekerja secara multitasking ya. Yang ada ngasih giliran kegiatannya ya, proses kegiatannya itu bergantian. Oke, jadi kalau teman-teman masih ngerasa bahwa Anda bisa belajar sambil main game, mendengarkan dosen waktu menjelaskan, itu nonsens ya teman-teman, nggak masuk akal. Jadi sebisa mungkin, apalagi kalau pembelajarannya materinya materi yang serius, akan sulit sekali untuk memikirkan dua hal yang berbeda. Nah, kemudian pengetahuan berikutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah branch mode otak kita ya. Jadi ada 2 mode, ada focus mode, ada diffuse mode. Dua-duanya penting, teman-teman. Focus mode ini ya mode ketika kita serius, fokus untuk memahami, mempelajari sesuatu. Sementara kalau diffuse mode ini mode-mode santai. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, problem gitu ya, kita berusaha bekerja di focus mode. Nah, ketika di focus mode kita nggak ketemu solusinya seperti apa, kadang-kadang kita tidur kan, istirahat. Nah, diffuse mode, walaupun kita kondisinya santai tertidur, itu proses di dalam otak kita tetap berpikir mencari solusi dari permasalahan yang ada. Makanya nggak jarang setelah tidur terbangun kita temukan jawabannya atau solusi dari permasalahan yang tadi tidak selesai di focus mode. Nah, terkait proses pembelajaran, teman-teman perlu active learning untuk tetap stay di focus mode. Jadi di dalam kelas itu harusnya teman-teman berpartisipasi sebanyak mungkin, sebisa mungkin yang teman-teman lakukan. Ya bisa melalui proses bertanya, atau membuat catatan, atau malah sebenarnya ngisengin teman itu juga bagian dari active learning juga. Jadi godain orang itu artinya membuat orang ikut terlibat di dalam kelas juga ya. Oke, jadi untuk fokus mode teman-teman di dalam kelas, kalau misalnya teman-teman ngerasa suntuk, yang perlu teman-teman lakukan adalah yaitu tadi, bertanya, kemudian membuat catatan supaya jadi nggak ngantuk, kemudian tetap bisa konsentrasi dan mengikuti materi-materi yang disampaikan di dalam kelas. Nah, kenapa bertanya itu merupakan suatu hal yang sangat penting? Teman-teman lihat di sana adalah semakin berkualitas sebuah pertanyaan, semakin berkualitas juga jawaban yang akan teman-teman peroleh. Jadi kita itu bodoh cukup dalam 5 detik aja ya. Setelah teman-teman bertanya, kemudian mendapatkan jawabannya, artinya teman-teman bodohnya cuma dalam 5 detik itu aja. Oke, jadi ini nilai dari sebuah pertanyaan ya. Jadi coba kalau Bill Gates misalnya nggak pernah bertanya gimana caranya menghubungkan manusia di semua atau di seluruh dunia ini. Yang terjadi kita mungkin nggak ada internet ya. Nah, jadi hal-hal yang kelihatannya sederhana itu kalau bobot pertanyaannya bagus, itu dampaknya besar buat banyak orang ya. Tapi minimal teman-teman bertanya untuk diri teman-teman sendiri lah untuk saat ini ya. Nah, kalau bicara diffuse mode tadi, ini mode santai otak kita ya. Jadi
Kalau teman-teman ingat modelnya Pomodoro dalam mengatasi penundaan, jadi ada 10 menit untuk fokus, kemudian 5 menit atau 10 menit untuk istirahat sejenak ya. Nah, di Fuse Mode itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita mengambil jeda waktu istirahat 5-10 menit, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan itu tentunya tidak membuat Anda justru malah menghabiskan waktu lagi ya. Misalnya malah melihat sosial media. Sosial media itu selain menghabiskan waktu juga menghabiskan energi. Nah, ini beberapa mode. Kalau teman-teman capek fokus, istirahat dulu sebentar, kemudian balik lagi untuk ke focus mode. Nah, ini mungkin yang pernah teman-teman hadapi juga ya. Kenapa kok kita ngerasa stuck ketika belajar sesuatu? Rasanya kok sulit banget untuk dipahami. Nah, jadi poin pertama tadi seperti yang saya sampaikan teman-teman, ada bab di sebuah mata kuliah yang mungkin kita tidak pahami dengan baik. Yang ternyata itu jadi kunci pemahaman untuk materi-materi yang selanjutnya. Nah, untuk itu teman-teman perlu mengulang lagi kelas yang tertinggal tadi atau materi yang tertinggal tadi. Sampai teman-teman paham, baru melanjutkan atau mengulang materi setelahnya. Nah, kemudian poin yang kedua, kenapa kita stuck itu, karena kita terlalu serius atau terlalu fokus waktu proses pembelajaran, nggak relax ya. Nah, kalau di situ disebutkan kita perlu diffuse mode juga dijalankan ketika kita sedang mempelajari sesuatu. Kemudian hal yang lain adalah kita malah fokus pada suatu hal yang berbeda, malah nggak ada hubungannya dengan materi yang disampaikan, misalnya bermain game. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak paham tadi, sehingga selanjutnya ke depan-depannya kita jadi bingung untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Oke, ini catatan awalnya teman-teman. Jadi ketika kita akan mempelajari suatu hal yang baru, tentunya kita perlu bekerja pada mode fokus. Mindset lainnya yang perlu teman-teman miliki terkait proses belajar, yang pertama, learning is not like Formula One. Maksudnya adalah kita nggak perlu berlomba-lomba ya, cepat-cepatan memahami, karena tiap orang tuh berbeda-beda proses pemahamannya, teknik pemahamannya. Kalau kebetulan metode yang disampaikan tidak pas, kadang-kadang orang juga agak susah memahami materi yang disampaikan ya. Jadi jangan kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu dilakukan adalah kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Kemudian pahami juga bahwa otak kita ini juga otak yang luar biasa. Nah, ini jadi terkait masalah mental block juga teman-teman. Ada beberapa di kalangan mahasiswa itu merasa bahwa dia tidak cukup pintar, sehingga rasanya berat untuk menjalankan perkuliahan di TI. Bayangkan saja yang hal paling sederhana yang teman-teman ketahui adalah menghafal Al-Quran itu suatu hal yang dijanjikan mudah oleh Allah. Bahkan anak yang divonis keterbelakangan saja mampu untuk menghafal Al-Quran. Artinya, yaitu tadi, otak kita punya kapasitas yang luar biasa, sehingga proses belajar itu harusnya bisa kita pahami bahwa kita mampu gitu untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Hanya tinggal effortnya yang perlu
teman-teman berikan lebih keras lagi. Kemudian poin ketiga, kadang-kadang kita perlu santai ya teman-teman, nggak perlu terlalu serius ketika proses belajar, karena ada yang bilang kalau kita terlalu serius lama-lama kita bisa jadi bodoh juga ya. Jadi santai terkait proses pembelajaran, nggak perlu terlalu serius, nanti kalau terlalu serius bisa bikin sepaneng ya. Kemudian mindset berikutnya yang keempat adalah kita nggak bisa belajar banyak hal dalam satu waktu. Jadi mau menguasai banyak hal dalam satu waktu. Pengen bisa Python, C#, C++ dalam satu waktu. Jadi kalau secara normalnya sebenarnya teman-teman butuh waktu 6 bulan untuk menguasai satu bahasa pemrograman. Nah, kalau di pemrograman itu sebenarnya teman-teman cukup menguasai satu bahasa pemrograman saja. Nanti untuk memahami bahasa pemrograman yang lain itu bisa jadi lebih cepat sebenarnya ya. Karena kan polanya sama, hanya sintaknya yang berbeda kalau di bahasa pemrograman. Kemudian mindset yang berikutnya adalah pindah dari have to ke get to. Jadi bukan saya mendapatkan apa, tapi saya harus apa, tapi saya mendapatkan apa gitu. Dari proses belajar itu ya. Jadi supaya rasanya jauh lebih enak ketika kita menjalani proses belajar. Nah, ini beberapa alasan yang paling umum saat proses belajar. Jadi kita ngerasa nggak punya waktu untuk belajar. Kemudian yang kedua, nggak punya cukup imajinasi yang baik. Sehingga proses belajarnya kemungkinan besar akan terganggu. Kemudian yang ketiga, apa yang saya pelajari ini rasanya kok kayak nggak berguna gitu. Nah, jadi temukan dulu tadi alasannya kenapa kok saya perlu belajar ini. Apalagi di TI ya. Kalau teman-teman di TI harusnya perkuliahan yang teman-teman jalan itu harusnya berguna ya. Nggak ada materi-materi yang disampaikan tidak bermanfaat buat Anda. Kemudian mungkin yang keempat, nah gurunya mungkin sangat membosankan. Nah walaupun itu kemungkinan besar terjadi teman-teman, tapi jangan berpasrah kepada pengajarnya. Minimal teman-teman sudah tahu subjeknya ya, subjek atau materi yang disampaikan itu apa. Teman-teman perlu eksplorasi lebih banyak lagi terkait materi tersebut. Kalau misalnya penjelasannya kurang baik. Karena kalau teman-teman menggantungkan pemahaman itu kepada gurunya, nah setengah mati teman-teman akan mendapatkan pemahaman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan, misalnya saya lah, teman-teman merasa ini membosankan, nah teman-teman bisa mencari misalnya tadi bagaimana cara belajar yang efektif di internet, atau ya dieksplor lah lebih banyak media yang bisa teman-teman gunakan ya, membaca via YouTube dan lain sebagainya. Jadi jangan gantungkan pemahaman Anda hanya kepada pengajarnya. Apalagi kalau memang pengajaran udah nggak bisa dirubah lagi tuh. Nah, Anda nanti menyalahkan jatuhnya. Walaupun nanti kalau misalnya di kasus di organisasi, teman-teman bisa menyampaikan keluhannya kepada kaprodi atau pejabat-pejabat tinggi lainnya ya. Oke, berikutnya kita bahas terkait masalah reading skill teman-teman. Nah, beberapa hal yang menghambat ketika membaca. Yang pertama pasti kita udah pernah bahas ya, sosial media. Kita nggak pernah nyeting waktu yang khusus buat membacanya, kemudian minum airnya
kurang, karena itu membantu konsentrasi banget proses membaca. Kemudian waktu ya, waktu yang kurang. Cahaya yang redup. Jadi kalau pencahayaan kurang baik itu bikin ngantuk, cepat tidur ya. Tadi sudah dibahas, makan terlalu banyak, kemudian terlalu capek juga, tidurnya kurang, makannya banyak. Kemudian kalau proses ketika membaca itu teman-teman suka kepalanya terlalu nunduk. Nah itu bikin sakit dan nggak nyaman ketika membaca. Kemudian tempat yang terlalu nyaman. Tadi kan proses belajar cari yang nyaman ya. Nah kalau ini terlalu nyaman teman-teman, AC-nya di setting yang dingin, menyejukkan, yang cocok buat tidur. Nah itu bisa menghambat proses membaca. Nah yang perlu dilakukan adalah ini, kita aktif ketika membaca. Jadi reading finger, jadi tangan tuh ikut juga misalnya. Entah itu pakai Kindle ataupun pakai buku ya. Nah, itu membuat kita jauh lebih fokus ketika proses membaca. Ini beberapa mindset yang keliru terkait proses membaca. Cepat selesai itu baik. Ini salah mindsetnya ya. Jadi sebenarnya santai aja nggak apa-apa. Yang penting kan kita paham isi bukunya ya. Kemudian kalau ulang baca itu nggak efektif. Pengennya sekali baca langsung paham. Padahal berulang-ulang kali baca itu justru malah bagus. Nggak jarang ketika kita baca yang kedua kali pemahamannya semakin bertambah. Ada persepsi pandangan-pandangan yang baru lagi terkait pemahaman yang tadinya kita miliki. Kemudian kita berharap terlalu banyak di percobaan pertama ya. Seringnya begitu berharapnya langsung dapat banyak gitu. Kemudian kita fokus pada hal yang membingungkan justru. Harusnya dilewatin aja. Kalau nanti ketemu kata-kata yang membingungkan, jangan terlalu dipikirkan lama-lama. Jalanin dulu proses membacanya. Nah, sebenarnya reading level tuh seperti ini teman-teman. Ada elementary, inspeksional, analytical, sama synoptical. Analytical, synoptical itu biasanya pembacaan-pembacaan di kelasnya S2, S3 lah ya. S1 mungkin sudah menerapkan juga terkait proses analytical sama analytical ya khususnya. Karena nanti butuh proses analisis ketika kita membaca. Apalagi nanti kalau teman-teman baca jurnal ya. Nah ini saya dapatkan dari bukunya How to Read a Book. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya, analytical sama synoptical itu apa, nah teman-teman baca buku How to Read a Book ya. Nah di sini nanti akan dijelaskan terkait masalah inspeksional, teknik-teknik yang ada di inspeksional aja. Kalau elementary pastinya teman-teman sudah lewat lah ya. Nah ini yang umum dilakukan pembaca awam tadi, yang elementary tadi ya. Biasanya melewatkan kata pengantar atau introduction-nya ya. Padahal itu poin yang paling penting, menjelaskan keseluruhan buku itu apa gitu. Kemudian bacanya lembar per lembar. Kemudian melewati poin yang paling penting juga, table of content atau daftar isinya. Malah ini sebenarnya kita dapat gambaran utuh tentang isi buku itu melalui daftar isi. Jadi kita udah punya pemahaman awal, bayangan awal, guessing awal tentang buku ini bakalan bahas apa. Oke, terkait reading skill ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama before reading, while reading, kemudian yang ketiga after reading ya. Sebelum proses membaca, pastikan dulu bacaan yang kita pilih itu sudah tepat ya. Kemudian yang kedua memilih tempat untuk membaca yang baik. Ketiga, persiapan membacanya, apa yang perlu disiapkan. Kemudian reading mindsetnya seperti apa. Nah, yang pertama memilih baca yang tepat. Karena baca yang tepat tentunya akan memberikan informasi yang berkualitas juga.
nggak banyak orang yang kebetulan bisa memilih bacaan-bacaan yang tepat sesuai kebutuhannya dia. Itu kenapa? Karena pertama nggak mau bertanya ya. Jadi kalau ketemu orang yang Anda anggap cukup baik pengetahuannya, pemahamannya, pastinya teman-teman bertanya tentang buku apa sih, referensi bacaan yang bagus untuk saya gitu. Jadi yang pertama, cara memilih baca yang tepat itu ya minta referensi dari orang ya yang Anda anggap cukup punya wawasan lah. Karena bisa jadi buku yang Anda baca itu tidak tepat malah bikin Anda paradigmanya bergeser. Karena pernah ada kasus juga teman saya itu awalnya ya baik-baik saja, cukup alim lah ya, rajin sholat dan lain sebagainya. Kemudian lama nggak ketemu itu, kemudian dia menjadi seorang yang ateis. Nah, kemungkinan besar referensi bacaannya yang keliru, ditambah lagi pemahamannya yang keliru, entah mungkin pergaulannya juga, sehingga jadi komplit, yaitu tadi ateis, orang Islam, kemudian tiba-tiba ya makan makanan yang haram dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan lah, intinya begitu. Nah, itu dampak memilih bacaan yang tepat, teman-teman. Kemudian memilih tempat membaca yang Anda rasa cukup nyaman lah ya. Kalau di kamar settingannya seperti apa, sehingga Anda bisa betah membaca berlama-lama. Kemudian yang ketiga, persiapan membaca pastikan ini tadi ya. Ini yang utamanya, yang cukup mengganggu adalah mematikan alat komunikasi kita ya, supaya distraksi itu minimalis. Nah, reading mindset. Jadi yang perlu ditekankan pertama adalah kenapa sih saya membaca buku ini gitu. Saya mau dapat apa? Nah, pastikan teman-teman pertanyaan itu sudah ada sebelum teman-teman membaca buku. Dan mindset yang agak keliru juga adalah membaca itu harus semua halaman. Sebenarnya mungkin hal yang kita cari tadi ini adalah cuman di halaman tertentu aja. Dan itu sebenarnya udah cukup menjawab. Kita nggak perlu memahami semua isi buku itu dengan baik ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, jadi mulai dengan pertanyaan kenapa saya perlu baca buku ini. Mau cari jawaban apa sih saya gitu. Oke, setelah before tadi ya, sekarang kita masuk ke while. Jadi proses membacanya. Yang pertama perlu membuat ini yang pertama reading teknik ya. Kita akan bahas terkait inspeksional, reading tekniknya ada apa aja. Kemudian yang kedua nanti perlu menjawab pertanyaan yang tiba-tiba muncul ketika teman-teman membaca bukunya ya. Mungkin nanti jawabannya muncul di halaman-halaman berikutnya. Tapi paling tidak teman-teman mencoba menduga dulu jawabannya apa gitu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah proses mencatat ya. Nah, reading teknik yang pertama adalah picture work. Jadi teman-teman ketika membaca itu nggak perlu baca dari halaman 1 sampai akhir itu secara keseluruhan berurutan ya. Tapi teman-teman baca dulu, lihat-lihat gambarnya aja dulu. Jadi jangan baca
secara lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman dapat gambaran dari buku yang teman-teman baca itu. Sehingga kita sudah membuat prediksi-prediksi terkait jawaban-jawaban tadi ya, terkait why tadi. Jawaban-jawaban yang kita harapkan muncul di buku ini. Nah, teman-teman kira-kira bisa guessing juga sebenarnya. Saya tuh mau mencari jawaban apa, kemudian oh ternyata ada di bab ini gitu. Misalnya terkait masalah sholat lah. Bacaannya doa iftitah tuh yang bagaimana sih sebenarnya. Nah, teman-teman kan bisa lihat di daftar isi. Oh, ternyata ada di bagian. Nah, bagian itu aja yang sebenarnya teman-teman lagi lupa atau pengen benar-benar paham misalnya kalau belum tahu. Artinya kan hanya di halaman itu aja yang dibutuhkan untuk memuaskan pikiran teman-teman ya. Nah, kemudian selain picture walk, kemudian teman-teman juga bikin catatan pertanyaan terkait setiap chapternya atau setiap babnya ya. Jadi kalau melihat ada judul apa, langsung ada bayangan biasanya, kemudian bikin pertanyaan terkait apa tadi judulnya ya. Nah, nanti ketika membaca, teman-teman lihat, oh ternyata benar guessingnya teman-teman. Ada jawabannya di sana gitu. Kemudian reading teknik berikutnya adalah slowly and carefully ya. Tadi proses membaca secara detail dari awal sampai akhir. Apalagi kalau materinya materi yang cukup berat ya, kayak matematika itu kan memang kita harus pahami dulu basic-basicnya yang di awal-awal. Biasanya penjelasannya memang dari awal itu basic-basic dulu, kemudian meningkat ke atas semakin kompleks untuk formula-formulanya ya. Nah, ini beberapa reading skill yang mungkin pernah teman-teman ketahui, ada yang namanya skimming, ada scanning. Nah, kalau yang slowly and careful ini ya intensive reading tadi ya. Nah, kalau skimming itu membaca secara cepat aja ya, untuk dapat ide awalnya. Nah, kalau scanning, nah teman-teman mencari kata kunci tertentu tadi ya, terkait mencari jawabannya apa. Nah, scanning itu biasanya dipakai untuk kalau di TOEFL untuk kasus reading ya. Jadi kata kuncinya apa, teman-teman tinggal nyari kata kuncinya itu, nah kira-kira jawabannya nanti itu kalau misalnya di TOEFL ya. Oke, ini proses teknik ini rasanya umum ya, teman-teman udah menerapkan ini rasanya slowly and carefully. Kemudian reading teknik berikutnya adalah active recall. Jadi setiap membaca itu pastikan teman-teman membuat insight, kemudian nemuin ide apa gitu. Ketika membaca itu biasanya muncul ide ya. Nah, itu teman-teman catatkan. Kemudian nanti setelah teman-teman punya insight, kemudian mencatat beberapa ide, kemudian teman-teman coba jelaskan ke orang lain. Dan pastiin tadi waktu menjelaskan itu nggak perlu membuka catatan ya. Kemudian sebisa mungkin waktu proses membaca itu teman-teman pindah-pindah tempat. Tujuannya apa sih? Misalnya kalau di sini ya, lingkungannya berpindah-pindah. Nah, kita tuh punya memori berdasarkan tadi ya, berdasarkan tempat, bahkan jari tangan kita ini juga punya memori ya. Bayangkan tuh orang-orang yang main gitar itu kenapa kok dia bisa pas di tut tertentu? Itu karena jari aja punya ikatan memori ya. Nah, sama, jadi tempat kita membaca, waktu membaca itu juga sebenarnya packaging atau mengikat memori juga. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika proses membaca itu pastikan teman-teman juga tadi ya, membuat pertanyaan. Biasanya muncul ada ketidakjelasan lah di dalam tulisan penulis. Nah, teman-teman buat aja pertanyaannya. Pertanyaan kan cuman ini aja kan.
Why, how, where, what, when, who, kayak gitu ya. Yang simple aja. Atau kalau mau lebih kritis juga nggak apa-apa. Ini udah mulai sedikit analyzing nanti ya. Kalau teman-teman membaca jurnal, itu sudah mulai di levelnya di analyzing. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika membaca pastikan juga tadi ya, pertanyaan-pertanyaan ini kan perlu teman-teman catat juga. Nah, ada beberapa teknik nanti yang akan disampaikan di sini. Kalau mencatat, teman-teman bisa menggunakan komputer ataupun bisa tulis tangan ya. Sekarang media untuk mencatat itu website ada banyak banget. Yang pertama ada teknik namanya outline method. Selanjutnya ada Cornell method, flow method, dan mind map method. Nah, ini yang sering saya sebutkan ada mind map method ya. Nah, ketika mencatat teman-teman, biasakan gunakan gambar ya. Walaupun gambarnya nggak bagus, paling tidak mencerminkan pemahaman teman-teman lah. Biasanya kita ketika melihat gambar langsung paham lagi, oh maksudnya kemarin ini gitu. Kemudian juga sebisa mungkin libatkan variasi warna ya ketika membuat catatan. Nah, kita bahas dulu yang pertama outline method. Outline method itu ya berdasarkan hierarki lah ya, poin-poin penting. Saya rasa teman-teman sudah sering menggunakan metode ini ya, metode outline. Kalau presentasi biasanya yang digunakan adalah metode outline ini. Kemudian ada namanya Cornell method. Jadi ada 4 bagian, ada title, ada conclusion, ada di sini ada di kanan ada main notes atau key thoughts-nya teman-teman, poin pentingnya lah ya. Kemudian di akhir itu ada summary. Nah, harapannya teman-teman mulai. Nah, sebagian umum kemarin saya lihat masih model mencatatnya tadi outline ya. Agak jarang yang Cornell method. Itu biasanya kenapa saya pengennya teman-teman di akhir tiap kelas itu memberikan insight atau pemahaman temporer teman-teman tuh apa gitu ya. Oke, ini untuk Cornell method teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada prosesnya, di sebelah kiri itu ada poinnya apa, kemudian ini penjelasan lebih detailnya di sebelah kanannya ya. Atau bisa juga kalau ini kebetulan nanti bukan pertanyaan, di sebelah kiri itu bisa aja pertanyaan, kemudian di kanan adalah penjelasannya. Kemudian di bawahnya itu kesimpulannya, summary-nya yang bisa teman-teman buat apa terkait materi yang disampaikan. Kemudian ada flow method. Nah, yang bikin flow method ini, yang mengungkapkannya di jurnal ya, itu sebenarnya orang IT juga. Karena terbiasa bikin flow diagram, makanya dimunculkan proses mencatat dengan flow method. Ini umumnya dipakai oleh orang-orang di biologi atau kedokteran ya. Nah, kemarin ini juga saya sempat gunakan waktu menjelaskan Human Model of the World ya. Gambar flow-nya dari eksternal, kemudian ditangkap oleh pikiran kita. Di dalam pikiran kita itu di prosesnya ada apa aja. Nah, ini paling sering saya gunakan ada mind mapping teman-teman. Toolsnya ada banyak. Jadi ini sebenarnya yang paling dekat dengan proses berpikirnya kita. Nah, nanti di public speaking teman-teman, dengan menggunakan mind mapping, teman-teman bisa menjelaskan materi yang teman-teman sampaikan secara lebih terstruktur. Jadi jangan kira orang-orang yang public speaking itu nggak punya skenario awal waktu menyampaikan gagasan atau presentasinya ya. Apalagi kalau orang-orang yang stand up comedy itu bahkan kata-katanya ditulis secara detail kemudian dihafalkan ya. Nah, setelah mencatat teman-teman, pastikan membuat insight ya teman-teman.
Insight itu bukan mencuplik dari apa yang sudah dijelaskan. Teman-teman bisa membuat perumpamaan yang jauh berbeda dari materi yang disampaikan. Misalnya, saya bikin insight itu, hidup itu seperti life is like cooking. Nah, kenapa life is like cooking? Nah, karena rasa apapun yang kita inginkan itu kita sebenarnya yang menentukan, mau pedas, mau manis, mau bahan-bahannya apa aja di dalam makanan itu sebenarnya sepenuhnya kehendak kita ya. Nah, itu jadi insight itu tidak mesti kata-kata mengulang kata-kata yang ada di dalam materi. Nah, sebagian besar teman-teman kemarin masih menganggap insight itu ya mencuplik dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya kata-kata itu adalah etalase jiwa. Itu kan cuma ngambil aja dari kata-kata yang sudah pernah disampaikan di materinya. Padahal insight itu teman-teman bisa mendekatkan kepada hal-hal yang berbeda ya. Nah, kemudian bikin rangkuman sementara Anda. Karena nanti bisa jadi berubah lagi ya pemahamannya yang teman-teman pahami sekarang dengan pemahamannya nanti. Oke, kita udah bahas before, while, kemudian after reading ya. Jadi itu beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan ketika proses membaca. Nah, kemudian berikutnya kita bahas terkait bagaimana mengingat. Tapi di sini saya hanya bahas beberapa poin saja. Yang pertama itu, kita itu suka hal-hal yang metafor ya. Mengimajinasikan hal yang kelihatan aneh dan gak masuk akal itu kita senang ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman waktu mengingat sesuatu, berusaha menghafal gitu misalnya, itu coba untuk menggunakan metafora-metafora gitu ya. Misalnya mengingat nomor telepon. Cara mengingat nomor telepon itu 08 atau 07 lah. Nah, misalnya 007, teman-teman membayangkannya apa? James Bond misalnya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ketika kita berusaha untuk mengingat sesuatu, coba di chain atau dikaitkan dengan hal-hal yang kelihatannya impossible gitu. Itu biasanya kita akan lebih lama untuk mengingatnya ya. Kalau misalnya juga lupa, nanti teman-teman coba dekatkan dengan hal yang teman-teman imajinasikan tuh, biasanya cepat lagi balik. Misalnya nginget nama orang juga ya. Ingat nama orang, kemudian ngelihat wajahnya atau ngelihat jenis rambutnya. Nah, tadi dekatkan kata-kata namanya dia dengan model kepribadiannya dia tadi yang teman-teman tampak itu ya. Nah, biasanya itu akan sangat membantu teman-teman. Kan nggak jarang juga ya kita ketemu orang kemudian lupa namanya, terus ingat-ingat, biasanya nggak enak manggil namanya terus manggil hey aja. Nah, biasanya nanti bisa dikaitkan ke hal yang seperti tadi yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian teman-teman, ini yang cukup penting adalah harus cukup istirahat ya, cukup tidur. Itu teman-teman lihat tuh, before learning and before sleep ya. Neuronnya kita seperti itu. Kemudian after learning dan after sleep itu muncul dendrit baru ya. Ada penguatnya. Jadi kalau kita nggak cukup istirahat, malah nanti dendritnya itu lama-lama menghilang teman-teman. Nah, celakanya nanti ketika kita sudah capek-capek tadi ya proses belajar memahami sesuatu, kemudian tidak kita gunakan, itu pasti akan lupa ya. Makanya segala sesuatu itu harus tetap terus dilatih terus ya.
apapun itu. Bahasa Inggris misalnya, mengaji, hafalan, apalagi hafalan ya. Hafalan itu teman-teman udah hafal 15 juz, tapi nggak pernah diulang-ulang di murojaah, itu pasti lupa. Dan usaha untuk menghafal lagi itu sama beratnya kayak menghafal pertama kali. Nah, sehingga murojaah kalau di menghafal Quran itu suatu hal yang fardu ain ya, wajib sifatnya. Oke, teman-teman, ini slide terakhir. Enjoyment comes with mastery. Jadi kita itu mulai bisa menikmati sesuatu ketika kita sudah menjadi ahlinya. Nah, ini salah satu buku yang cukup menarik kalau teman-teman ingin menjadi mastery di hal apapun ya. Ada aturan-aturan yang perlu diterapkan untuk menjadi seorang ahli. Barangkali itu teman-teman materi hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, nanti boleh ditanya di grup ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri dulu sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.